Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurina SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam di UPTD SDN 3 Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Saya mahasiswa PPG Bab 1 tahun 2025 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mempersembahkan video pembelajaran pada tanggal 9 Mei 2025 dengan materi ibadah haji dan kurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semuanya masih semangat? Terus, ini sebelum kita mulai pelajaran, kita
istilahnya bersaudara, ya. Nah, hari ini kita mau pelajari materi 9 yaitu tentang ibadah haji dan kurban. Nah, sebelumnya siapa yang bikin hari ini? Alif. Tolong bagikan buku paketnya dulu ya. Sama kata. Kamu jangan sama. Ya. Satu meja satu ya. Terus kita buka materi halaman berapa? Tentang ibadah haji dan kurban. Selain nanti lihat tayangan di sini, kalian juga bisa lihat dari buku paket ya. Materinya, Ibu pengen tahu dulu nih. Kalau ibadah haji merupakan rukun Islam yang berapa? 5. Rukun Islam yang berapa? 5. Coba, masih ingat nggak nyanyiannya? Sering tuh kalau pesantren Ramadan, ya kita dinyanyikan. Nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Salat. Ketiga bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima naik haji naik pesawat. Siapa yang pernah naik pesawat? Belum. Mau naik pesawat? Mau naik haji? Berdoa ya. Semoga kita semua dapat panggilan Allah. Tuh, jadi ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Terus selain rukun Islam yang kelima, ibadah haji juga merupakan apa? Biasanya nih pada bulan apa? Bulan Zulhijjah. Dan sekarang kita di kota kita ini di Indramayu ya sudah mulai ada pemberangkatan ibadah haji. Ya, kita juga tahu. Nah, kali ini kita belajar tentang apa sih arti dari ibadah haji dan kurban. Terus apa lagi yang kedua? Menyebutkan syarat dan rukun ibadah haji dan kurban. Yang ketiga, membuat peta wajah tentang rukun haji dan tata cara kurban. Nah, kita lagi bahas satu-satu. Apa sih ibadah haji dan kurban? Coba buka di halaman berapa? 205. Ya. Sambil lihat di buku paket, kalian lihat juga sini. Nah, udah? Udah belum? Nah, hal itu di sini secara ringkasnya. Tapi nanti secara lengkapnya ada di buku paket, ya. Bisa secara singkatnya. Apa sih arti dari ibadah haji? Yo, ibadah haji itu biasanya apa? Yaitu apa? Coba. Apa arti haji? Haji apa artinya? Pergi ke Mekah atau juga Baitullah. Pergi ke Mekah atau berkunjung ke Baitullah itu arti dari ibadah haji ya, yaitu berkunjung atau mendatangi itu arti dari haji. Terus kurban. Kurban itu adalah apa? Itu ibadah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah. Biasanya kalau kurban itu apa cirinya? Memotong sapi. Apa lagi? Terus apa lagi?
berbeda. Kalau rukun tidak boleh ditinggalkan, ya. Nah ini mari kita lihat selanjutnya. Coba nanti gambar berikut ini. Satu gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Nah, gambar apa? Ka'bah. Ka'bah ini ada di mana? Di mana Ka'bah? Di Mekah. Di Mekah di negara mana? Arab apa? Yang kedua, ini orang lagi tawaf. Apa sih tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Terus yang terakhir ini contoh dari hewan-hewannya kurban. Ada gambar hewan apa aja nih? Kambing dan domba. Beda ya. Kalau kambing itu panjang, mendingan yang kalau domba yang ada bulunya. Ya. Ada kan di sini juga yang banyak bulunya sama yang nggak ada bulunya tuh ya. Nah, tuh. Mari kita tonton bagaimana tata cara orang melaksanakan ibadah haji. Saya tanggalkan ya. Haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Di antaranya, kita umat muslim dari pergi untuk berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Di video ini kita akan melihat bagaimana urutan-urutan tata cara ibadah haji. Yuk kita tonton dan simak video berikut ini. Ihram adalah niat untuk melakukan ibadah haji, umrah, atau melakukan haji dilakukan secara bersamaan dari tempat asal. Berikut adalah beberapa persiapan sebelum ihram. Untuk kumis atau jenggot, ketiak, berbulu berbangun, mandi dan membersihkan diri, memakai wewangian yang disunahkan ketika melakukan anggota badan dan membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan, seluruh jamaah haji pergi menuju Mina dan bermalam di sana sambil menunggu waktu wukuf ibadah Arafah. Selama di Mina, jamaah haji dianjurkan banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakkur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah pergi menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf yaitu merenung atau melihat pengasingan diri di padang Arafah seakan ada di padang mahsyar. Jamaah juga dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakkur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar dijamak kosong awal atau diringkas 2 rakaat dan dilakukan pada waktu zuhur. Sebelum matahari terbenam, jamaah pergi meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam. Sesampainya di Musdalifah, jamaah melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh. Saat sudah memasuki waktu sholat serta memperbanyak zikir dan doa. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah pergi meninggalkan Musdalifah untuk melaksanakan sholat Qadha. Selama perjalanan, jamaah dianjurkan mengambil keriting. Dilakukan saat jumpa korban yakni mengantarkan atau mengantar keriting sebanyak 7 kali ke arah keriting. Setelah melakukan jumlah korban, jamaah dilanjutkan dengan bertahanan menuju ke rambut. Untuk laki-laki, dianjurkan menunjukkan hingga berukuran sejauh tangan. Setelah wanita, tidak dianjurkan untuk awal. Kemudian dilanjutkan lagi menuju tawaf. Itu dijelaskan Tawaf itu perbuatan dan yang juga haji. Ya. di mana Ka'bah harus berada di posisi sebagian kita. Syarat wajib. Yang kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah Jadi nanti dua kita bedakan di mana itu yang Makkah rukun, mana itu yang
Ayo. Satu lagi. Nah, wukuf di Arafah. Habis wukuf toa. Habis toa? Habis toa? Habis toa? Sa'i. Ya, dari mana ke mana sa'i? Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berapa kali? Nah, setelah sa'i yaitu tahalul. Apa tahalul? Cukur rambut. Yang terakhir tertib. Kalau syarat wajib tadi yang ada mabit di Mina, mabit di mana lagi? Jumroh. Itu termasuk adalah syarat wajib. Oke, udah paham belum nih? Paham belum? Paham? Jadi nanti dari buku kamu baca ya materinya. Terus setelah itu kalau sudah paham, nah tadi sudah tentang ibadah haji, rukun dari tata caranya. Sekarang bagaimana ibadah kurban? Kalau kurban biasanya juga dilaksanakan pada tanggal berapa sampai tanggal berapa? 10 Zulhijjah, terus 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu kita bisa umat Islam melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan teladan dari Nabi siapa? Meladani Nabi siapa dan siapa? Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Begitu juga di yang pertama kali membangun Ka'bah itu siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Ini hikmah ibadah haji dan kurban. Ya. Kurban juga ada syaratnya. Tidak hanya hewan saja, semua boleh dikurban, semua hewan. Ayam boleh nggak dikurbankan? Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Yang boleh itu? Sapi. Umur berapa tahun? 2 tahun. Kalau kambing? 1 tahun. Kalau unta? 5 tahun. Udah tahu semua ya. Ini hikmahnya. 1, ibadah haji hikmahnya itu menjadikan kita kembali fitrah, terus menumbuhkan jiwa pengorbanan. Terus apa lagi? Meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Terus membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, membangun ukhuwah Islamiyah. Ini pelajaran sebelumnya ya, tentang ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Wathoniyah. Ada 3 ya semuanya. Terus ibadah kurban ini siapa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ini semua adalah hikmah ibadah haji dan juga ibadah kurban. Nah, kita yang terakhir, tugas pembelajaran terakhir yaitu tugas kelompok. Ibu bagikan kertasnya, lalu kalian dapat nomornya berapa? Yang nomor 1 kumpul nomor 1, yang dapat nomor 2 kumpul nomor 2. Ya, ini ya, ibu bagikan.
Tadi udah dapat kan? Ya. Silakan sekarang mana kelompoknya masing-masing? Ayo. Yuk. Meja 2 jadi 1. Mejanya dulu, dulu jangan langsung duduk. Silakan beresin dulu mejanya. Ah, itu kayak anak perempuan. Kayak anak perempuan. Kalau kawan digeser ke sana, no? Bisa geser ke sana. Ah, silakan. Akhir itu. Diberesin. Oh iya, kelompoknya jangan. Nah, ini berdua. Itu sama itu diberesin lagi semuanya, yuk bareng-bareng. Benar ya? Iya benar. Ini kalau pakai apa banyak bener aja. Nah, kelompoknya siapa? Yang mana ya tadi? Ingat nggak kelompoknya? Ini kelompoknya siapa? Nah, itu mana? Kelompoknya tadi. Kamu kelompoknya siapa tadi? Tadi nomor berapa? Ya udah. Yang tadi yang pertama tuh, yang pertama. Ini siapa? Lambang, Arka, Manda, Sekar. Kamu muslim sama siapa? Ini mereka belum muslim di situ. Ya, sama situ. Tiara, sini, Manda sini. Ya. Ambil kursinya, sini. Pikirin dulu ini ambil, yang oke. Oke, pilih dulu. Nah, di sini kursi ada kursi makan. Ya. Ya. Siapkan kursi sebelumnya. Nanti ya ada yang kebagian ibadah haji, ada yang kebagian kurban. Duduknya di mana? Alif udah? Tuh, tasnya di mana? Ambil. Ini ada yang 5, ada yang 4, ada yang udah berangkat ya. Nah, ini siapa-siapa Mbak? Alif, Tiara, Wawan. Sekarang Ibu bagikan atas tugasnya. Nanti diambil. Nanti diambil. Nah, ini kurban. Ini. Nah, ini. Ya. Ini siapa sini yang ini? Ya. Dibikin garis tepi dulu biar rapi. Bikin three poster ini. Jadi yang rukun haji berarti nanti teman seperti ini diurutkan. Hah? Rukun haji seperti ini. 1 apa dulu, 2 apa dulu? Tuliskan di bawahnya ya. Silahkan kerjakan. Diguntingin dulu, ya. Lalu diurutkan, harus urut ya. Sesuai ketentuan rukun haji dan bagaimana tata cara berkurban. Guntingin dulu. Setelah digunting baru diurut. Nah,
haji. Silakan jelaskan. Ayo, stop urutan. Urutan ibadah haji. 1. Ihram naik dan 3. Tawaf ifadah. 4. Sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. 5. Talalun atau mencukur rambut. 6. Tertib. Tawaf ifadah. Tawaf itu berapa kali dilakukan? 7 kali. 7 kali. Tawaf itu apa sih artinya? Bagus ya, beri tepuk tangannya untuk melakukan. Sekarang kelompok yang kedua, yaitu kelompoknya Alif dengan Wawan. Silakan maju ke depan. Bacakan. Tata cara ibadah kurban. 1. Siapkan hewan kurban. Siapkan pisau yang tajam. Membaca doa. Menyembelih hewan menghadap arah kiblat. Membagikan daging pada orang yang berhak. Ini adalah contoh dari kelompoknya Alif tentang bagaimana tata cara ibadah kurban. Orang yang berhak itu tidak semua orang berhak ya mendapatkan daging kurban. Yaitu terutama contohnya fakir, miskin yang berhak mendapatkan daging kurban. Dan terima kasih untuk semuanya ya. Nah, sekarang udah ya. Coba kalau udah semuanya. Nah, sekarang waktunya kita merefleksikan. Bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Terus bagaimana tugas kelompoknya? Saling kerjasama tidak? Kerjasama? Ya. Ada yang menempel, ada yang menggunting, ada yang menjelaskan ya. Itu arti dari tim, sebuah kelompok. Nggak boleh egois, nggak boleh sendiri-sendiri. Saya merasa bisa, harus saya sendiri nih yang kerjakan. Ya, itu tidak boleh. Itu. Nah, nanti ibu akan bagikan lembar kerja individu. Apa itu individu tuh? Individu itu apa? Nah, kalau kelompok kan bareng. Kalau individu? Nah, nanti ibu bagikan lembar tugas mandiri ya, tugas sendiri. Sekarang mari kita buat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa aja kesimpulannya? Ibadah haji itu apa? Artinya haji berkunjung ke Baitullah. Sedangkan kurban itu menyembelih hewan. Nah, menyembelih hewan pada bulan Zulhijjah. Terus lagi rukun haji, apa lagi? Rukun haji ada berapa? 5. Ada berapa rukun haji? 5. Ada berapa Raisa? 5 apa 6? Ada berapa rukun haji? 6. Ada berapa? 6. 1.
baru ya. Nah, sudah semuanya, kita udah sampai akhir pelajaran. Mudah-mudahan pelajaran hari ini kalian senang dan bermanfaat ya.